Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-4. Beginilah firman Tuhan. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita bagaimana kita bisa menempatkan diri, bisa berteman, bisa bergaul dengan baik dengan orang lain. Sekarang Amang mau tanya, siapa di sini yang memiliki banyak sekali teman? Ayo, angkat tangannya. Iya, pasti kita memiliki banyak sekali teman. Di mana-mana saja teman-teman kita, ada yang di sekolah, kemudian ada lagi di mana? Di sekitaran rumah, kemudian di mana lagi? Di gereja, di sekolah minggu. Tentu banyak sekali teman dan sahabat kita. Kemudian Amang mau tanya nih, kalau berteman dengan baik dengan orang lain, ini harus bagaimana? Supaya teman-teman kita ini mau berteman, berkawan, bergaul, atau bersahabat dengan kita. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu suka marah-marah sama teman-temannya, teman-temannya suka atau tidak? Tentu tidak suka. Kalau misalnya adik-adik sekolah minggu suka mengganggu-ganggu temannya, tentu teman-temannya akan menjauh. Gak usahlah berteman sama si Bobby. Gak usahlah berteman sama si Andi. Kenapa? Si Bobby itu nakal. Si Andi itu jahat. Si Bobby itu suka lempar-lempar. Si Andi itu suka pukul-pukul. Tentu teman-temannya tidak suka, tidak senang kalau misalnya adik-adik sekolah minggu ini bertemannya yang tidak baik. Jadi bagaimana? Bagaimana kalau misalnya di sekolah, di rumah, atau di sekolah minggu, adik-adik ini bicaranya baik, bicaranya sopan, kemudian suka membantu, suka menolong, tentu teman-temannya akan semakin banyak, ya. Misalnya seperti ini, ayo kita main-main sama si Tony,
Kenapa? Tony itu anaknya baik, anaknya suka menolong, dia tidak suka marah-marah, dia suka membantu. Tentu teman-teman akan semakin banyak. Sekarang adik-adik sekolah minggu mau tidak teman-temannya semakin banyak sekali? Tentu adik-adik sekolah minggu senang dan pengen kalau teman-temannya semakin banyak. Amang juga. Kalau semakin banyak teman-teman Amang juga pasti merasa senang dan bahagia. Tapi kalau misalnya Amang pergi ke sana tidak ada temannya, tentu Amang akan merasa kesepian dan sendirian. Jadi pada waktu itu, Paulus juga ketika dia pergi ke Korintus, dia bertemu dengan seorang yang bernama Aquila dan Priscilla. Kemudian mereka berteman dengan baik, kemudian mereka bergaul dengan baik, karena kebetulan Paulus ini memiliki pekerjaan yang sama dengan si Aquila dan Priscilla. Pekerjaannya apa? Mereka sama-sama sebagai seorang tukang kemah. Kalau tukang kemah pada saat ini bisa dikatakan orang yang membangun rumah, tukang bangunan. Jadi mereka memiliki pekerjaan yang sama. Jadi pada waktu itu si Paulus singgah ke rumah Aquila dan Priscilla. Kalau adik-adik sekolah minggu misalnya melihat ada tamu di rumah, tamu teman papanya atau teman mamanya, teman abangnya atau teman kakaknya, bagaimana ketika adik-adik sekolah minggu melihat ada tamu di rumah? Pasti mama pergi ke dapur, kemudian bagaimana? Kemudian membawa minuman, apakah itu air putih, apakah itu teh manis, apakah itu kopi, apakah itu jus, kalau ada makanan juga makanannya juga dikasihkan, apakah itu roti dan lain sebagainya. Jadi begitulah ya, karena pertemanan, karena pergaulan yang baik, sehingga si Aquila juga menyambut si Paulus dengan baik. Ya. Mereka menyambut si Paulus, mereka menjamu si Paulus dengan baik. Bayangkan adik-adik sekolah minggu, kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya, di ayat 11, si Paulus tinggal menetap di sana selama 1 tahun 6 bulan. Bayangkan, 1,5 tahun Paulus tinggal bersama-sama dengan mereka. Ini bukan waktu yang sedikit, ini bukan waktu yang sebentar, tetapi waktu yang sangat lama. Jadi walaupun si Paulus singgah dan tinggal di rumah Aquila dan Priscilla, tetapi mereka bisa tinggal bersama-sama dengan baik. Karena apa? Karena mereka sudah berteman, bergaul dengan baik, dan terlebih mereka adalah sama-sama orang yang takut akan Tuhan. Kenapa membilang si Aquila dan Priscilla ini orang yang takut dengan Tuhan? Seandainya si Aquila dan Priscilla ini orang yang tidak takut akan Tuhan, bukan orang yang baik, tentu dia sudah mengusir Paulus dari rumahnya. Jadi bisa dikatakan si Aquila dan Priscilla ini mendukung apa yang dilakukan oleh Paulus pada waktu itu. Jadi si Paulus ini tidak hanya di rumahnya saja, tetapi ketika hari Sabat tiba, seperti di ayat 4, ketika hari Minggunya, si Paulus tetap melakukan tugasnya, melakukan tanggung jawabnya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya bekerja sebagai tukang kemah, tetapi dia juga mengingat tugas dan tanggung jawabnya. Sama halnya dengan adik-adik sekolah minggu. Sekarang aktivitasnya apa? Aktivitasnya tentu di sekolah. Aktivitasnya tentu mengikuti les mungkin. Aktivitasnya belajar. Tetapi jangan lupa,
Jangan lupa akan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan lupa akan tugas-tugas kita sebagai murid-murid Tuhan. Tugasnya apa? Memberitakan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Pada hari Sabat, pada hari Minggu, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Adik-adik juga sekolah Minggu juga demikian ya. Adik-adik sekolah Minggu, walaupun masih kecil, walaupun masih seorang siswa, walaupun sedang belajar, walaupun sedang sekolah, juga harus tetap mengingat tugasnya sebagai anak-anak Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Bagaimana caranya memberitakan firman Tuhan? Ketika di rumah mengerjakan pekerjaannya dengan baik, mendengarkan apa yang disampaikan oleh papa mamanya, membantu papa mamanya, di sekolah juga demikian, ramah, baik, sopan, mendengarkan bapak ibu gurunya, bantu temannya, dan lain sebagainya. Jadi, tidak hanya di gereja yang harus duduk manis, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, tetapi juga di rumah harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Begitu juga ketika di sekolah harus juga menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan pada kita anak-anak sekolah Minggu pada hari ini. Amin. Tuhan memberkati.